الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصرف بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها الصعوبة وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam bulanan rutinan majelis taklim kita, dan kebetulan dibarengi dengan peringatan haul di antara imam yang kita peringati haul yang Habibul Imam Muhaddits Haramain Sayyidi Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bih, dan juga disebutkan putra beliau yang dibaratkan juga dalam peringatan ini. Sampai itu juga tadi disebutkan Habib Ahmad bin Hasan Fathah dan juga Kiai Haji Sukar Miskin yang bernama Abdul Fikri, dan juga Kiai Haji Hasan Mansur dan beberapa orang yang disebutkan dalam peringatan haul ini. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inti dari peringatan ini mengajak kita mengenal orang-orang yang baik dengan amal-amalan baik yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Apa-apa yang digambarkan tentang kehidupan mereka itu luar biasa, indah, bagus sekali, hebat sekali. Itu baru sebagian kecil mungkin yang digambarkan. Belum lagi cara-cara ibadat mereka, sejauh mana mereka di dalam ibadatnya, berapa banyak sholatnya, berapa banyak zikirnya, berapa banyak mereka membaca Al-Quran, bagaimana mereka menggali ilmu, duduk di majelis ilmu. Banyak sekali perilaku yang baik yang mereka lakukan. Lalu kita diajak kembali melihat diri kita, sejauh mana kita berbuat. Kalau mereka kembali kepada Allah dengan amal-amalan yang baik itu, kita juga akan kembali kepada Allah. Tidak tahu kapan saatnya kita untuk kembali, tapi bekal apa yang kita bawa. Kalau mereka kita dengan bekalnya begitu indah, bekalnya begitu hebat, bekalnya begitu bernilai tinggi, lalu bekal apa yang kita bawa? Inilah kita diajak untuk mikir, diajak untuk mengenang mereka itu agar kita juga dapat mempersiapkan diri semaksimal usaha yang harus kita lakukan. Masyarakat Allah, kita sebagai manusia, Allah SWT selalu mengingatkan kita. Dari apa kita diciptakan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah inti manusia diciptakan dari tanah, dari bagian-bagian tanah. Kemudian itulah kakek kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari Nabi Allah Adam ini diturunkan, diberikan anak keturunannya. Allah ciptakan mereka apa? Dari tetesan air mani. Dari tetesan air mani. Semua kita pernah berada di tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Bagian dari darah bibit manusia. Dari tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam dipindah tulang sulbi ke rahimnya Sayyidah Ummuna Hawa, lalu berpindah kepada Nabi Allah Syed, berpindah kepada istri beliau rahimnya, terus berpindah dan berpindah terus sehingga Nabi Allah Nuh alaihissalam dan tiga putra-putra beliau berpindah dari sulbi ke rahim, ke sulbi ke rahim, terus sampai akhirnya berada pada rahimnya ibu-ibu kita masing-masing. Kalau kita perhatikan
di dalam rahim tersebut dari tetesan air mani. Kita dijaga oleh Allah, kita dilindungi. Kira-kira kita ada berbuat sesuatu atau tidak? Tidak ada perbuatan sama sekali buat kita. Apakah ibu kita juga berbuat? Ibu kita tidak berbuat apa-apa. Orang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dari tetesan air mani dikembangkan dengan gumpalan darah. Dari darah tersebut diwujudkanlah gumpalan daging. Setelah daging itu dibentuklah dengan bentuknya kita, janin yang ada di kandungan ibu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tidak berbuat sesuatu apapun. Tidak ada perbuatan sama sekali. Orang tua kita pun tidak berbuat apa-apa. Bukan mereka yang membentuk kita di dalam perut walaupun itu ibu kita. Bukan juga bapak kita yang membentuk. Bukan siapapun, tidak ada, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang membentuk kita. Perbuatan Allah lah yang ada pada kita. Itulah yang terjadi ma'asyiral ikhwah rahimahullah. Kita dikembangkan, diwujudkan sampai setelah 4 bulan dikasih ruh. Berikan ruh pada sang janin yang ada di kandungan. Sehingga pada waktunya kita dikeluarkan dari rahim ibu kita, lahirlah kita di muka bumi ini. Di saat berbarengan, bukan hanya kita waktu itu yang ada di rahim ibu kita, yang lain-lain pun berada. Mungkin di saat berbarengan itu pula berapa banyak janin-janin yang ada berada di kandungan ibunya. Janinnya manusia, tidak hanya terbatas manusia, hewan-hewan juga demikian keadaannya. Baik hewan darat, demikian juga hewan laut, dan di kandungan ibunya masing-masing. Ma'asyiral ikhwah, siapa yang mengatur semua ini? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan yang begitu luar biasa, maha kuasa, maha mampu, yang menciptakan segala ini. Ma'asyiral ikhwah rahimahumullah, setelah wujud di muka bumi, lahir pun kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita mengira orang tua kita yang membesarkan kita? Tidak sama sekali. Ibu ketika sang anak menangis disusui, bapak ikut memperhatikan, membantu. Apakah ibu yang membesarkan kita? Hakikatnya tidak ada sama sekali. Air susu pun bukan ibu yang mewujudkan. Bukan ibu yang mewujudkan air susu ibu tersebut, tapi Allah lah yang mewujudkan air susu tersebut pada seseorang ibu. Tidak hanya di situ, ma'asyiral ikhwah rahimahullah, air susu itu ada. Saat ibu ditanamkan cinta kepada sang bayi, ibu itu cinta kepada anaknya, walaupun bentuk gimana pun anaknya. Gak semuanya anaknya cakep, ada anak yang hitam sekali, ya. Tapi kira-kira ibunya waktu lihat hitam dilempar, kita juga cinta. Kenapa? Inilah cinta. Dari mana didapatkan? Yang Allah tanamkan kepada sang ibu. Bukan hanya manusia, hewan-hewan pun begitu. Hewan-hewan punya anak. Hewan itu bisa cinta, kasih sayang sama anaknya, dijaga, dipedulikan, diperhatikan. Apakah hewan itu bisa membesarkan anaknya? Semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimahullah, sehingga kita tumbuh. Hakikatnya kita tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan tidak ada daya upaya sama sekali. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, lalu disalurkanlah pada kita kemampuan untuk usaha, kemampuan untuk bekerja. Hakikatnya semua itu adalah perbuatan Allah. Kita dikasih akal untuk berpikir, tapi bukan menyatakan semua kemampuan ada pada kita. Saat inilah kita lupa, ketika kita memiliki akal, sudah bisa berpikir, merasa kita kuat, kita kira ini adalah kekuatan kita, ini kemampuan kita, ini adalah usahanya kita. Kita tidak ada usaha sama sekali, tidak ada kekuatan sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali. Semua ini anugerah Allah. Kemudian Allah lah yang mewujudkannya, cuma disalurkan kepada kita, dan kita diperintahkan hanya untuk usaha, bergerak. Hakikat semua yang bergerak adalah Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimahullah, kita cuma diperintahkan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Semua perintah itulah harus dilaksanakan oleh kita. Larangan harus kita tinggalkan. Ma'asyiral ikhwah rahimahullah. Tapi lihatlah keadaan manusia. Mereka tumbuh dan tumbuh, berapa banyak mereka lupa kepada sang penciptanya. Ya, lupa kepada Allah.
Dia tidak ingat lagi semua ini adalah anugerah dan pemberian Allah. Apakah kita dengan sendirinya tiba-tiba wujud di muka bumi? Apakah yang lain juga begitu? Inilah orang-orang yang tidak memiliki otak, tidak punya akal, orang yang gila, tidak memikirkan kalau dia itu diciptakan dan diwujudkan. Masyarakat ikhwan, untuk apa kita diwujudkan? Allah sudah mengingatkan, Allah sudah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan untuk mengabdi, menyembah pada Allah, diperintahkan oleh Allah. Kalau urusan-urusannya lain, cari rezeki gitu, Allah sudah nyatakan rezekinya dijamin. Usaha, memang semua kita diperintahkan usaha, tapi dituntut untuk apa? Untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah secara keseluruhan. Ketika kita berbuat apapun yang kita berbuat, tujuan utama kita untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah agar mendapat apa? Agar mencapai ridhonya Allah. Masyaallah ikhwah rahimahullah. Di sinilah kita lihat berapa jauh usaha yang kita lakukan benar-benar untuk Allah. Allah SWT mengingatkan berapa banyak yang manusia sudah diciptakan Allah, dia lupa. Awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah kalian melihat manusia kami ciptakan dia dari tetesan air mani, tiba-tiba dia lupa, dia menjadi khasim yang memusuhi, yang nyata memusuhi Allah SWT. Dia diciptakan oleh Allah dari tetesan air mani, dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan, sudah merasa kuat, merasa hebat. Dia lupa bahkan menantang Allah. Diperintahkan oleh Allah, dia malas, dia tidak lakukan. Disuruh sholat berat, bukankah dia dikasih sama Allah kemampuan untuk sholat? Dikasih nafas, dikasih mata, dikasih pendengaran, dikasih sarananya, air ada, semuanya dipermudah. Ajaran ini luar biasa istimewa. Kalau tidak ada sholat, orang kotor. Dengan adanya sholat bersih. Dengan adanya sholat orang terlindungi dari macam-macam penyakit, wabah dan sebagainya. Orang yang benar-benar sholat aman. Dalam Islam, Islam mengajarkan segala yang bersih untuk kita menuju pada Allah. Diajarkan mandi. Coba, ajaran mana yang mengajarkan kepada kita untuk mandi, membersihkan diri kita? Islam yang mengajarkan semuanya. Bukan hanya di situ, seperti Abdullah bin Mas'ud katakan, "Allamana Rasulullah SAW kulla syai' hatta al-qira'ah." Rasulullah ajarkan kepada kita segala sesuatu, sampai secara istinja pun diajarkan. Semua ini untuk apa? Untuk kita datang kepada Allah dengan sebersih-bersihnya. Untuk kita datang kepada Allah SWT dengan menunjukkan kepada Allah bersih, rapi untuk mencapai ridhonya Allah. Masyaallah ikhwah rahimahullah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW di bawah bimbingan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mereka juga diajak oleh Rasul untuk apa? Untuk hanya mengabdi kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Yang digambarkan tentang muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan. Orang-orang muhajir dari kota Makkah hijrah menuju kota Madinah untuk apa? Diusir, dikeluarkan, harta bendanya dirampas, diambil semuanya. Mereka rela. Mereka mampu saat itu kalau dia kembali, katakan saja dia tidak beragama Islam juga, dia bisa balik dengan hartanya, kekuasaan dan segalanya. Tapi tetap untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka bertahan, mereka rela harta bendanya diambil, tempat tinggalnya, segala macam yang mereka miliki, mereka rela. Ya bertanggung jawab dari Allah, cuma menuntut anugerah dan ridhonya Allah. Inilah tujuan mereka, mencari ridho Allah. Allah nyatakan ulaika husalihun, mereka orang benar-benar di dalam perbuatannya, diakui oleh Allah kesungguhan mereka di dalam mencari ridho tersebut. Demikian juga orang-orang Ansar yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar juga demikian, orang kota Madinah. Mereka berbuat untuk apa? Jika datangnya orang-orang muhajirin dari kota Mekah, disambut, mereka dijamu, rumah mereka dipersiapkan, harta benda mereka pun dipersiapkan. Ini rumah saya. Jika kamu mau, ambillah separuh untuk kamu dan biarkan separuh untuk kami dan keluarga. Ini harta saya, ini duit saya.
dengan jumlah segini semuanya. Jika kamu mau ambil separuh, meninggalkan separuh untuk kami. Untuk apa mereka berbuat ini? Semuanya karena Allah. Bahkan mereka dinyatakan oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka utamakan dari dirinya sendiri. Mereka lapar, ada tamunya yang lapar, ada saudaranya yang lapar, saudaranya diutamakan. Walaupun mereka lapar, Allah nyatakan ulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Ini amanah-amanah mereka luar biasa. Masyarakat hadirin rahimahullah, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabatnya, keluarganya, dan diikuti oleh orang-orang terus dari masa ke masa, termasuk yang kita tahun ini, masya Allah, orang-orang yang ikut selalu. Imam Sayyid Ali bin Abbas orang yang luar biasa dengan ibadahnya. Masa kecil sudah menghafal Quran, duduk di lingkungan orang-orang yang alim. Tidak semua orang kota Mekah, walaupun mereka tinggal di tempat orang-orang alim, langsung duduk bersama orang alim. Tidak usah jauh-jauh berapa banyak orang tetangganya, mungkin orang alim dia tidak pernah duduk di sebelahnya. Banyak tangganya orang alim, orang berilmu, dia tidak pernah duduk. Subhanallah, yang dapat bagian malah dari jauh-jauh. Inilah bagian orang-orang yang coba bayangkan, mereka ini jadi istimewa kenapa? Ya, karena mereka bersungguh-sungguh cari ilmu. Tujuan intinya untuk Allah. Kalau yang berbuat itu karena Allah, benar-benar terus akan berlanjut. Makanan lillahi yadum, makanan li ghairillahi yanhadim. Sesuatu yang karena Allah terus kita ingatnya saja tidak putus-putus, dan pahala untuk mereka terus berlanjut. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini gambaran. Karena itu setiap kita memiliki kesempatan. Ketika kita dengar begitu hebat amalnya mereka, bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan. Karena itu kita mengenal mereka untuk mengambil pelajaran. Kita juga masih ada waktu, masih ada masa untuk kita. Minimal kita usaha ilmu. Kalau kita merasa ketinggalan dari sekarang, kenapa? Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, ada seorang ulama Damaskus, Syria. Ya, udah lama saya ada cerita itu, dan juga ada di YouTube di mana-mana sebutkan. Dia menceritakan apa? Dia bercerita tentang Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Ini seseorang penggali kubur. Gali kubur kerjanya subhanallah. Gali kubur. Suatu waktu ada seseorang ibu datang pesan minta tolong galikan kuburan. Ya, karena dia memang kerjanya dia galikan. Selesai pada waktunya datanglah jenazah. Jenazah ketika datang, dia ini ikut kerja sampai masuk ke lubang kuburan, membantu untuk menaruh jenazah ke yang lainnya. Di saat dia meletakkan jenazah tersebut, tiba-tiba beliau mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Dia melihat cahaya yang terang benderang. Di situ ada dua malaikat datang dengan kudanya. Malaikat ini menyambut jenazah tersebut lalu dibawa. Sang Syekh Abdul Razak ini terjatuh pingsan. Dia tak sadarkan ini. Sampai orang repot mengurusi dia, dibawa, dia ditaruh di atas. Selesai daripada peristiwa itu, dia tahu ini anak apa orang ini kan ada hubungan sama ibu yang pesan. Dia cari lagi, ibu itu sudah tidak ada, orang sudah pada pulang. Karena dia pingsan waktu itu. Subhanallah, beberapa bulan kemudian, setelah beberapa bulan kemudian, datang lagi ibu itu memasang kuburan. Ini tolong gue kalian untuk saya satu kuburan. Dia lakukan itu. Dia gali. Setelah dia gali, pada saatnya datanglah sang jenazah. Ketika dia taruh lagi jenazah seperti yang waktu itu juga, tiba-tiba waktu dia letakkan jenazah itu, datang cahaya yang itu terang benderang luar biasa. Dan juga datanglah malaikat tadi dengan kudanya menyambut jenazah ini. Di saat itu dia memiliki kekuatan tidak seperti yang pertama. Yang pertama dia jatuh pingsan. Saat yang kedua ini beliau menyatakan tidak jatuh pingsan. Sehingga beliau menghadapi itu dengan kenyataan yang beliau lihat. Akhirnya selesai dari urusan jenazah ini, dia naik ke atas, dia merasa bingung. Dicari sang ibu itu. Kebetulan ibu itu masih ada di luar di belakang saya. Dikejarlah ditanya, wahai ibu, bolehkah saya mau bertanya tentang jenazah ini? Ibu bilang, kenapa? Sudahlah kau urusin ini, aku dalam keadaan musibah. Sudahlah jangan bertanya-tanya macam-macam. Tapi aku bertanya, aku pengen tahu, coba kasih tahu aku. Siapakah anaknya? Saya pakai jenazah ini. Dia nyatakan itu anakku. Yang pertama dulu juga itu anakku. Ini anak ibu. Yang pertama dulu.
Kenapa? Apa yang mereka perbuat baik? Amal apa yang mereka lakukan? Ibu ini menyatakan. Yang pertama itu adalah anakku, dia belajar ilmu agama, belajar, rajin duduk majelis ilmu. Nah, itulah kerjanya, dia cuma belajar ilmu. Dan saat itu dia meninggal gara-gara belajar ilmu dan rajin duduk majelis ilmu, diangkat oleh Allah. Dia kehormatan, tapi itu ingat tujuannya karena Allah. Kemudian yang kedua, apakah dia belajar? Tidak. Dia tidak ada kesempatan karena dia harus membantu keluarga. Dia usaha. Dia tukang kayu, dia bikin macam-macam dari bahan-bahan kayu. Tapi hasil dari usahanya dia untuk diantara yang membantu adiknya untuk belajar. Dia bantukan semuanya untuk adiknya biar adiknya bisa lulus terus untuk belajar. Jadi berbuat, aku melihat mereka seperti itu dan ini. Subhanallah. Ini bukan hanya yang belajar, yang membantu sungguh-sungguh untuk orang belajar dapat keberuntungan. Gimana dengan yang belajar? Syekh Abdul Razak tadi dia waktu setelah mendengar itu, dia langsung meninggalkan kuburan. Dia mau belajar ilmu. Datang ke tengah kota Damaskus, Damaskus, dia cari orang alim. Bertemulah dia dengan Syekh Sa'id Al-Burhani. Syekh Sa'id Al-Burhani seorang pemimpin salah satu masjid sampai sekarang masjid dan nama di sana. Hanya beliau datang kepada Syekh Sa'id lalu menyatakan, aku ingin belajar. Syekh Sa'id menyatakan, kamu sudah seumur ini mau belajar, kenapa nggak dari dulu? Berapa umur kamu? Itu antara 40 tahun umurnya. Kenapa? Ada apa? Ya Syekh, saya ingin belajar. Saya karena kejadian begitu dan begitu. Oh baiklah, ayo sekarang belajar. Dia belajar dari kitab apa? Dari mulai Safinah, dari mulai Ajurumiyah, kitab kecil-kecil. Subhanallah. Syekh Abdul Razak pada akhirnya menjadi kibar ulama di Damaskus. Belajar dan belajar terus sungguh-sungguh. Dia akhirnya menjadi ulama besar. Masyaallah ikhwan rahimahullah. Tidak hanya di situ. Setelah beliau, anak keturunannya pun sampai sekarang ini masih ada dari keluarga Hafaz menjadi ulama-ulama di Damaskus. Ini yang cerita siapa? Syekh Hisham Al-Burhani dari salah satu cucu Syekh Sa'id Al-Burhani yang berhadapan langsung dengan dan mereka itu belajar di masjid yang dia waktu itu pun duduk di situ juga. Ini gambaran orang belajar ilmu benar-benar karena Allah. Jangan dianggap sepele, suatu hal yang luar biasa. Ketika kita mengenal mereka orang yang berilmu semua, orang yang hidupnya dengan ilmu. Masyaallah ikhwan rahimahullah. Bagaimana mereka tidak hebat? Dan digambarkan tentang peristiwa sampai dinyatakan tentang Syekh yang terjadi oleh Syekh Abdul Razak Hafari menyatakan apa? Ini sesuatu bukan cerita. Ini hakikatnya orang yang benar-benar menuju diri untuk Allah, terutama dengan ilmu pengetahuan dengan agama ini. Allah SWT bukakan keberuntungan untuk kita semua. Hanya kitanya bagaimana. Persiapkan diri kita. Masyarakat yang ini akan membawa keberuntungan juga untuk kita. Semoga Allah berikan taufik hidayah bagi kita sekalian. Jadi memudahkan langkah kita untuk melangkah dengan langkah para salafus saleh, para ulama kita yang mereka berbuat karena Allah SWT dari hati.